Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen yang menghadirkan Motomobi Used Car untuk membahas mobil-mobil yang pernah ada di jalanan. Atau untuk Anda yang sedang mencari referensi suatu mobil bekas, Motomobi Used Car ini akan membahasnya untuk Anda. Used Car Review kali ini bukan si Mamang, tapi Om Mobi. Kenapa? Karena mobilnya adalah ini. Ini adalah Fiat 500 yang Abarth dan ada sejarahnya sedikit. VO. Fiat Abarth, sebenarnya Abarth ini merupakan divisi racingnya dari Fiat yang bisa dibilang seperti AMG-nya dari Mercedes atau M Division dari BMW. Nah, Abarth ini merupakan nama seseorang yang legendary, yaitu Carlo Abarth. Siapa itu Carlo Abarth? Dia adalah seorang yang otomotif sekali, suka dengan kecepatan dan tantangan. Di umur 11 tahun saja, Dede Carlo Abarth ini sudah suka kecepatan pakai skuter dengan roda kayunya yang sekarang dipacu kencang. Kemudian setelah dewasa mengalahkan kecepatan kereta api cepat Orient Express dari Austin sampai Vienna sejauh 850 mile menggunakan motor sespan. Lalu tahun 1949, Pak Carlo ini membuat mobil balap pertamanya, 204A Roadster, menggunakan basis dari Fiat 1100 untuk balap Formula 2. Dan di tahun yang sama juga, Abarth akhirnya membangun perusahaan sendiri, yaitu Abarth & Company di tahun 1949. Sejak saat itu, Pak Carlo Abarth ini membuat banyak model kencang dari Fiat. Ya, salah satunya adalah Fiat 500 yang tua itu. Kemudian, tahun 2008, Fiat 500 dibuat kencang oleh Abarth lagi. Ada beberapa versi untuk Abarth 500 ini. Diurutkan dari yang paling pelan dan paling kencang. Dimulai dari Basic 595, Turismo, Pista, Competizione, dan Essence. Ada juga yang versi rare-nya seperti Scorpio Nioro Edition dan Yamaha Monster Edition tahun 2020. Populasi Fiat 500 Abarth ini memang tidak terlalu banyak. Tidak sepopuler Mini Cooper yang mendunia. Namun teknologi Fiat 500 Abarth ini tidak bisa dianggap remeh. Banyak teknologi dan fitur yang hingga zaman now masih up to date. Walaupun tahunnya tidak bisa dibilang muda lagi. Oh iya, kalau mau beli baru masih ada. Itu edisi terakhir. Dan itu yang direview sama Bung Fitra. Harganya, wah deh pokoknya. Nah, kalau yang kami review ini adalah versi yang pelannya. Walaupun tidak bisa dibilang pelan juga. Harganya, Anda bisa langsung tanya di Instagramnya Ivanka Auto apabila penasaran. Cukup murah menurut kami. Nah, sekarang kami lanjutkan reviewnya mobil spesial ini. Nah, Abarth ini tentu adalah versi terkencangnya dari suatu Fiat 500. Ya, cuma masih ada lagi versi-versi Abarth lainnya. Ada yang begini, gini. Jadi ini tuh Abarth yang biasa. Jadi bukan yang versi lain-lainnya. Karena dan Abarth ini mesinnya berturbo ya, dan range-nya itu ada yang 140 PS, ada yang sampai 180 PS tenaganya. Ini karena ini adalah Abarth yang biasa, ini yang 140 PS. Lihat mesinnya. Merupakan mobil yang memuliakan tarikan bukaan kap mesin. Sini kamera satu. Terlihat jelas berwarna merah. Mungkin karena Fiat ya. Jadi akan hobi buka kap mesin nantinya kali ya, nggak tahu deh. Tapi kalau mobil ini mobil bekas, panas, Di mana sih? Gila, ya iya panas lah. Exhaustnya di sini, lihat tuh, turbonya di sini, langsung panasnya di situ. Ya. Ini ada gambar kalajengkingnya Abarth, ada aki Amaron seperti biasa. Kenapa semua orang tuh akinya Amaron ya? Gimana nih merek-merek aki lain? Nah, ya enggak, warnanya gonjreng gitu loh. Iya, bagus lah kan itu kontras merah sama hijau. Oh iya bagus, merah sama hijau ya. Kontras. Nah, 1400 cc, turbo. Tadi 140 PS, torsinya sekitar 180 Nm ya. Kalau sport
tombol sportnya dipencet itu agak berbeda lagi torsinya kalau nggak salah ya. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox 5 speed AMT. Automated Manual Transmission. Yes, seperti di Karimun Wagon gitu. Cuma ingat dulu BMW M awal-awal ada yang Matic itu adalah AMT loh. Ya, lampunya masih halogen. Biasa, bolam-bolam biasa semuanya, sampai fog lampnya juga bolam biasa. Ini apa nih? Mobil ini dijual di Ivanka Auto. Kalau Anda tertarik silakan langsung kontak ke sana dan beli ya. Kita berhubung itu adalah teman kita dan kita boleh pinjam, kita pinjam. Yang tahu rasanya Abarth ini kayak gimana? Karena dulu nih top sekali begitu masuk Indonesia, ini top sekali. Ini tahun berapa, Bang? 2013. Jadi sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Dulu kami ingat waktu zaman 2013 itu orang yang pakai ini semuanya happy, gila kenceng banget nih mobil, kenceng banget, penasaran banget jadinya. Kan nonton video ini sampai habis karena kita akan tes jalan juga. Mesin kecil, tenaganya wah kayaknya biasa aja untuk zaman sekarang, tapi ingat bodinya itu kecil sekali. Panjangnya adalah 3657 mm. 2300-an. Kecil banget, pendek gitu, mungil. Dan Fiat 500 yang dulu pun harus tetap bisa berempat di mobil. Nanti kita masuk mobilnya. Keseluruhan mobil ini luarnya tidak ada satupun logo Fiat. Hanya ada logo Scorpionnya si Abarth. Di depan ini logo Scorpion Abarth. Ini velg Scorpionnya Abarth. Ini juga ada Scorpionnya Abarth. Gila nih velgnya keren ya. Ini kombinasi warna apa namanya abu-abu gelap gini sama merahnya Scorpionnya sama ada kaliper merah, itu keren sekali ya. Oke, velgnya ini adalah velg 195/50 bannya. Velgnya itu 16 inch. 16, remnya agak gede jadi kayak rapat gitu. Ya dulu 16 juga udah keren. Mobil juga mobil kecil. Ini pasti minta ronnya ron tinggi nih. Ada kuncinya lagi dong. Ini kayak khas Jeep ya. Kayak Jeep mobil Amerika gitu. Ada ini tuh dikunci lagi karena memang Fiat itu sekeluarga dengan Jeep ya kan. Belakangnya logonya Abarth juga. Terus ini masih halogen semuanya lampunya. Knalpotnya 2, keren kanan kiri. Ini kayaknya diitemin deh. Kayaknya ini stiker di chrome delete. Bagasi lumayan loh dalam. Dan ini masih bisa dilipat. Tidak rata lantai. Mungkin ada tatakan yang bisa rata lantai kali ya. Di bawahnya nggak ada ban serepnya. Nggak ada ban serep. Adanya pompa tuh buat repair kit. Aman. Oke, duduk belakang ya. Oke, duduk belakang di posisi nyetir kami. Seperti apa? Dah. Muat. Dengkul nempel sama jok depan. Tapi ya bisa, masih oke. Kaki masih bisa masuk. Masalahnya di kepala. Headroomnya mentok. Headroomnya mentok. Tangan masih ada armrestnya di sini. Joknya tuh keren loh, ada garis tengah gini. Seatbelt 3 titik. Ada 2 buah cup holder. Semua punya depan sih. Dan ada asbaknya. Udah segini aja nih belakangnya. Ada speaker loh kanan kiri. Emang nggak ada charger gitu-gitu. Fasilitas belakang nggak ada. Cuma bisa ngelitikin supirnya. Kitik. Kuncinya itu seperti ini. Ada kalajengkingnya juga. Tuh. Masih model nyolok kunci. Kita hidupin aja karena panas. Ada suara fuel pump. Ada suara radio. Oke. Asik. Enaknya pada panas luar rasa ini. Oke, dashboardnya simple begini. Dia ada beberapa panel di dashboard itu sewarna dengan bodi luar. Jadi kayak ada kesan pakai Fiat 500 yang klasik gitu. Ada Abarth-nya, logonya, dan 500 Fiat-nya. Apakah empuk-empuk? Tidak. Ini adalah plastik keras, sampai di pintunya itu adalah plastik keras. Cuma kalau di pintunya ini ada bahan sweatnya dikit lah. Keras. Nah ini unik sekali. Ada bus meternya. Kami suka sekali.
penggemar turbo pasti suka sekali ngelihat boost meter tuh enak gitu ngelihatnya jadinya. Dan suara knalpotnya ada. Dan enak suaranya. Tuh nyala juga boost meternya, lucu ya, ada boost meter di sini gitu loh. Meter bawaan, tapi kalau ini empuk-empuk ya bagian ini ya. Nah, audionya begini aja. Cuma udah ada kecanggihan sedikit untuk audionya. Audionya sudah bisa MP3. Yeay. MP3-nya lewat apa? Ini ya, Apple CarPlay nggak ada. iPod nggak. Bukan. Burn sendiri di CD. Burn. CD, kita lagunya masukin, burn di CD. Lalu celupin, di folder-folderin dah tuh. Gitu. Atau ada solusi cara lain. Ini ada auxiliary in. Colok aja nih handphone, iPod atau aux in ini. Beres urusan, ya, audio aman, ya kan? Ya nggak ada puter-puteran fisik, tapi ada tombol-tombol fisik untuk volumenya. Itu ada menu di sini, menunya untuk urusan keradioan juga. Kenapa tadi bisa dipencet sekarang nggak? Oh, harus digedein volumenya. Nah, ada 3 tombol di bawahnya. Ini ada tengah itu adalah hazard, dimuliakan sekali berada di tengah. Ini ada fog lamp depan dan belakang. Dan ini adalah tombol sportnya. Jadi driving mode cuma normal sama sport. Kalau kita pencet di sini ada di boost meter tengah tulisannya sport. Kalau pencet lagi hilang, nggak ada tulisan apa-apa di boost meter. Jadi tengahnya boost meter ada fungsinya tulisan sport. Ini untuk urusan AC tidak dual zone, hanya single zone saja. Ya, ini blowernya, ini adalah suhunya, ada indikator digitalnya di tengah. Ini di mobil ini tuh nggak ada layar-layar biasa yang touchscreen, itu nggak ada ya, semuanya layar kalkulator dan dot matrix. Kok dot matrix namanya apa sih ini? Bintil-bintil gitu. Ngatur arah, defogger depan, ya, simple. Apa namanya, sirkulasi AC, TTC nih, gue nggak tahu apa nih mang. Oh, traction control ini. Ini kalau dipencet ini disconnect, berarti mati dong. Terus ini connected. Tahu. Jendela ada di tengah sini pengaturannya. Terus dia ada auto up, ada auto downnya, tinggal ditahan ya, bukan model yang dicetek lebih gitu. Atau kalau Fiat itu rasanya agak kurang. Fiat Jeep sekarang juga agak rasa kok ada ringki-ringkinya dikit. Rasa loh. Belum tentu ringki beneran. Shifternya tombol-tombol dong, lihat tuh. Ya, netralnya kan dipencet. Buat mundur, reverse, kotak gitu. Itu ada orang yang nginjekin kopling, ada robot nginjekin kopling, terus masukin gigi mundur. Satu, nginjekin kopling game, masukin gigi satu. Mau automatic apa manual? Pencet sini. Ya, di sini ada auto, ada manual. Manualnya adalah pakai tuh, ada ceteknya, bunyinya tuh. Kita start gigi 2 juga bisa nih. Suaranya canggih gitu, kelotok-kelotok ya, kedengeran nih. Rem tangan otot ada di tengah. Terus setirnya, ada tombol-tombol di jempol lumayan. Jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan volume audio juga. Combination switch. Kanan untuk wiper, nggak ada auto. Kiri untuk lampu. Nah, ini ada yang lucu nih. Ini kan high beam biasa ngasih dim nih, ya kan? Nah, untuk high beam kan biasanya didorong. Ini kok nggak bisa didorong? Nah, kalau kita nyalain lampu, jadi bisa didorong. Ada locknya kalau nggak dinyalain lampu, keren. Nggak bisa dimatiin nih kalau gini, harus balikin dulu baru matiin. Instrument cluster ya cuma tengah gini aja. Efisien nih, ya. Dia jarum bertumpuk-tumpuk. Sisi luar itu speedometer, dalamnya lagi adalah tachometer. Terus ke dalam lagi itu secara digital bensin dan temperatur, terus sama MID. Simple. Nah, ini ada menu lagi, kita buat lihat pengaturan dimmernya, speed buzzer itu kayak speed limiter gitu loh. Kantong pintu lumayan ada, cuma kayaknya nggak bisa naruh botol. Ini bisa buat naruh-naruh. Oh, di sini ada buat ngatur spion elektrik. Spion tengah itu auto day night. Ada sunroof. Bisa dibuka, tapi sayangnya gini loh. Ini nih jaring-jaring ya kan. Masih panas juga, tetap. Kalau ini ditutup, ya hilangnya paling hilang 30-40% deh panas mataharinya. Heran nih kalau ya lebih gampang sih buka tutupnya, nggak dirakit gitu. Nah, ini masih bagus nih. Masih bagus. Ada 2 buah cup holder yang nggak ngejepit ya. Nah, ada tempat taruh juga di sini. Lumayan bersih.
untuk ukuran mobil 12 tahun. Ini apa sih, ada? Oh, ada colokan USB. Ya, terus di sini nih ada tempat nih. Tek. Ada tempat lagi. Buat STNK. Pajaknya berapa ya? Murah. 7,9 Mang pajaknya, Mang. 7,9. 7,9. Wow. Ini 2 cup holder belakang. Ini bisa buat naro-naro karena ini adalah lace yang tidak bisa ditutup. Ini apa sih? Tempat rahasia. Ini ada tarik-tarikan unik di sini, sebelahnya rem tangan seperti sama mulianya sama rem tangan. Ini fungsinya untuk naik turunin bagian belakangnya aja. Kami suka nih fungsi ini nih. Kalau kami suka kan bagian pantat belakangnya tuh turun sekali, jadi duduknya tenggelam gitu bagian pantatnya. Ini kaki udah lumayan pas. Masalahnya di setir. Setir itu ini bisa diatur tilt ya, tapi nggak bisa teleskopik. Heran. Kayaknya ada tuasnya lagi. Nggak ada, nggak bisa. Jadi jauh deh. Aduh, padahal harusnya sempurna nih mobil. Oke, jalan yuk. Joknya selain ininya unik, tapi senderannya juga unik karena diputer-puter kayak mobil Eropa lainnya kecuali BMW. Audi juga begini soalnya. VW juga, iya kalau nggak salah. Terus maju mundurnya biasa dari bawah. Nah kalau kita nginjek rem, itu ada kalajengkingnya juga di pedal remnya. Jadi kayak injek kalajengking, membunuh kalajengking. Aduh, tapi kenapa setir jauh banget sih? Harus sedih. Tapi startnya sih lumayan halus tadi. Dari berhentinya. Nah inilah AMT. Ada plus minusnya AMT itu. Plusnya itu adalah harusnya dia pakai kopling biasa kayak manual biasa sehingga maintenance-nya lebih murah. Minusnya itu karena ini AMT, termasuk AMT yang agak zaman dulu, ngopernya lambat. Cuma dulu yang populer pakai AMT juga tuh adalah mobil Smart. Smart itu nggak enak sekali. AMT-nya lambat sekali ngopernya. Kayak lagi jalan mikir dulu gitu. Ini lebih cepat nih ngopernya. Aduh nggak deh. Enak loh larinya loh. Nggak meledak-ledak, cuma ngisi powernya. Jadi ini tuh dulu musuh-musuhnya tuh adalah tentu Mini Cooper, 3-door ya, terus Smart ya. Kayaknya lebih ke arah Smart sih. Atau ini posisi diantaranya, diantara Smart, Fortu sama Mini Cooper. Mini Cooper lebih besar daripada ini. Belakangnya sempitnya sama segini-segini juga ya. Oke, bus meter itu sampai merahnya tuh 1,5 bar loh. Kekedapan bagaimana? Biasa-biasa saja. Suara masuk-masuk saja. Ini kalau Fiat 500 gini ada yang keren loh. Dia ada yang buka atapnya tuh full gitu, semi convertible. Oke, sekarang lewat jalan kecil. Kami bukan penasaran apa enaknya lewat jalan kecil ya. Yang kami penasaran adalah pos tidurnya, seberapa keras mobil ini. Kayak ada per yang mau lepas di belakang. Wah, sih oke. Kayaknya bukan ini malah daripada Mini. Tapi Abarth yang biasa, Abarth Fiat 500 yang biasa aja, non Abarth aja udah keras. Jadi menang di apa ya? Menang di lucu. Oh, kalau RPM-nya sudah kerendahan, kecepatan terlalu lambat, dia akan ngoper nurunin gigi sendiri. Walaupun di mode manual. Bagaimana dengan kestabilannya? Ada body roll sedikit, tapi sedikit sekali. Dan setirnya nggak sedirect Mini, tapi enak, empuk dan rasa mahal. Dan feedbacknya lumayan. Cruise control nggak ada. Jadi kita harus nyetir mobil ini full. Nah, jalan beton gini juga nyaman. Bannya sekali ya. Nyari Abarth terakhir yang belum listrik, karena nantinya Fiat 500 ini akan pada listrik nih.
Fiat 500 udah nggak ada lagi yang bensin. Ini adalah Fiat 500 terakhir yang fun. Sensasinya dapat, bisa pedal shift walaupun transmisinya agak bego ngopernya, tapi ini terakhir. Overall, mengenai Fiat 500 Abarth merupakan mobil koleksi yang asik untuk dikemudikan. Mobilnya kecil namun punya performa melebihi rata-rata di kelasannya. Kencang untuk sebuah mesin yang kecil. Berbeda dengan Mini Cooper yang lincah dan go-kart feel rasanya, Fiat 500 ini lebih enak di putaran atas dan dibuat bisa ngebut di lintasan yang lurus. Sayang posisi mengemudinya ini kami kurang suka. Agak tanggung dan transmisi AMT-nya kurang greget untuk diajak stop and go. Tapi tetap, ini merupakan mobil yang sangat menyenangkan untuk disetir. Mengenai perawatan, mudah-mudahan awet mobilnya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobil dan Mes Mobil apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.